Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Perjuangan Imam Al-Mahdi. Perjuangan Imam Al-Mahdi hanya satu, agar umat beragama tidak mengingkari seruan ayat Al-Quran. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, karena yang ingkar dengan seruan ayat pasti menyekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, atau beranggapan zatnya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang seperti ini mereka hanya para pemuja atau penyembah berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri. Yang dihadapi Imam Al-Mahdi para pemuja berhala yang ada di dalam pikiran atau hati pemujanya. Sedangkan yang dihadapi baginda Nabi para pemuja berhala yang dipatungkan. Dan itulah yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama-sama para pemuja berhala yang dipatungkan dan tidak saja. Sedangkan Imam Al-Mahdi terbelah menjadi dua bagian, itu hanya sebatas kiasan saja. Imam Al-Mahdi mengimani dua sisi ayat. Satu sisi ayat Tuhan di atas, satu sisi ayat yang lain Tuhan dekat. Sedangkan yang kiaskan Dajjal membelah Imam Al-Mahdi, mereka yang imannya hanya satu sisi ayat di atas dan sisi ayat satunya mereka ingkarinya. Disebut bertauhid bermata sebelah. Disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, orang yang membaca kitab suci Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Yang demikian dapat dilihat dari cara mereka bertauhid atau iman ayat ketuhanan, seruan ayat dan dua sisi ayat tersebut di atas mereka ingkari apa tidak. Sedangkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW di zamannya Dajjal, orang yang beriman hanya bertahan hidup hanya dengan membaca kalimat tauhid yang demikian. Bukan saja mereka sekedar membaca kalimat tauhid dan lalu dapat mengenyangkan perutnya yang lagi lapar. Sabda dari beliau yang seperti itu hanya sebatas kiasan. Coba kita balik, orang yang mati karena ditinggalkan ruhnya, yang berarti orang-orang yang membaca kalimat tauhid tidak sampai ke rohaninya, atau hanya di lisannya atau mulutnya saja. Yang membaca kalimat tauhid hanya bagaikan orang mati karena tidak didasari iman kepada Tuhannya, atau mereka hanya para pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri. Kalau iman ditempatkan di pikiran atau hati, yang ada hanya kemusyrikan hati atau kekafirannya diri yang ada dalam dirinya sendiri. Bila mana ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Sungguh iman itu wilayahnya rohanimu. Iman atau syariat amalkan di jasad, pikiran dan hati, atau yang disebut jasmani dan merahmu hatimu. Iman zatnya Tuhan hanya dapat dipahami jiwamu atau putihmu, atau dirasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Hijau itu ruhmu atau ruhmu jati dirimu, ruhmu hakikat. Ruhmu jati dirimu, ruhmu hakikatnya dirimu, yang telah bersaksi dan berjanji kepada Allahu Rabbi atau Islam sejatimu, merah putih yang
dari timur akan menuju ke barat. Pengertiannya demikian, beragama dan mengenal atau memahami diri sangatlah penting, karena yang gagal memahami diri gagal juga beragama, dan kebanyakan menuhankan dirinya sendiri atau menyamakan zatnya Tuhan dengan ruhnya sendiri, atau ruhnya Nabi siapa saja, atau ruhnya yang lainnya. Sungguh ruh itu diri sejati manusia atau hakikatnya diri. Kembalilah ke kitab suci masing-masing, jangan selisihi seruan ayat ketuhanan. Kalau di Alkitab awal Kejadian itu firman yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Semoga kalian paham dan tidak salah iman. Yang ada di kitab suci itu ayat atau firman yang disebut dalil langit, bumi beserta semua isinya. Jangan sekutukan Tuhan dengan dalilnya. Ayat itu berhadapan dengan kitab, sedangkan dalil berhadapan dengan yang menciptakan dalil. Dan jangan samakan imanmu menjadi menjadi pintu surgamu, salah imanmu surganya Dajjal yang tanpa hisab untuk memasukinya. Anggaplah syariatmu yang paling benar. Apabila tauhidmu bermata sebelah atau tauhidmu bermasalah, surganya Dajjal yang akan didapat di akhirat sana. Dan ini pasti, kalau tidak percaya buktikan nanti setelah kematian. Bila salah iman, ruhmu akan gentayangan masuk ke alam Jabarut atau alam jin, setan dan lain-lain. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.